Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Soli dan Solihah. How are you today? Semoga hari ini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya masih diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran PAI. Sebelum mulai pelajaran, biar diberi kemudahan oleh Allah pembelajaran hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, biar makin afdol pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita akan membaca doa sebelum belajar. Yuk kita baca bersama-sama ya nak. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan hari ini kita akan mengulas materi-materi di minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah sampai di KD 3.9 dan KD 3.11. Yuk kita belajar kembali ya nak, tetap semangat ya. Solih dan Solihah, adakah yang masih ingat di minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian perilaku terpuji? Masih ingat tidak ya? Apa itu arti perilaku terpuji? Benar sekali, good job. Perilaku terpuji adalah segala sikap, ucapan, dan tindakan yang sesuai ajaran Islam, yang dimana perilaku terpuji yang akan kita pelajari hari ini adalah berkata yang baik, sopan, dan santun, di mana Allah memerintahkan kita untuk selalu berkata yang baik, sopan, dan santun, baik kepada orang tua, guru, dan teman, di mana setiap yang kita ucapkan akan didengar oleh Allah, dan setiap perbuatan akan dilihat oleh Allah. Nanti setiap yang kita ucapkan dan perbuatan yang kita lakukan selama di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai sekarang Solih dan Solihah harus sudah membiasakan selalu berkata baik, sopan, dan santun. Oh iya, Bu Laili mau tanya nih, Solih dan Solihah sudahkah berkata baik, sopan, dan santun selama ini? Semoga selalu berbicara yang baik, sopan, dan santun ya nak. Kenapa? Karena senantiasa akan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disayangi sesama manusia. Berkata yang baik artinya berkata yang sopan, santun, lembut, dan tidak kasar atau kotor. Kemudian tidak berteriak, tidak membentak-bentak, tidak mengejek teman, dan tidak menyakiti sesama manusia. Itu artinya berkata yang baik atau berbicara yang baik. Contohnya, yang pertama, tidak
membicarakan kejelekan teman. Maksudnya di sini kita tidak boleh membicarakan kejelekan teman kita kepada teman yang lainnya. Kemudian berpamitan saat berangkat sekolah. Jadi anak solih dan solihah itu saat ingin keluar dari rumah, misal mau bermain, mau berangkat sekolah, dia harus berpamitan kepada ayah bundanya di rumah. Kemudian contoh yang ketiga, minta izin ketika keluar kelas. Nah, apabila solih dan solihah saat pembelajaran dimulai dan ingin pergi ke kamar mandi atau ke toilet, maka anak yang solih dan solehah itu harus izin terlebih dahulu kepada bapak ibu gurunya yang ada di dalam kelas. Yang keempat, mengucapkan salam dan menjawab salam. Sebagai seorang muslim, saat kita bertemu saudara kita yang sesama muslim, hendaklah kita mengucapkan salam dan menjawab salamnya. Yang selanjutnya, sopan santun. Sopan berarti hormat dan takzim sesuai dengan kebiasaan yang baik, dan santun artinya berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Ucapannya lembut dan tingkah lakunya tidak menyakiti orang lain. Contohnya, tidak menjelek-jelekan teman. Nah, jika kita bersikap sopan dan santun, maka kita akan dihargai dan dihormati oleh orang lain. Yang selanjutnya, KD 3.11 tentang memahami tata cara bersuci. Suci artinya bersih, sedangkan bersuci artinya membersihkan diri dari kotoran. Kotoran yang dimaksud adalah kotoran yang dapat menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui arti bersuci, di sini ada macam-macam bersuci. Macam-macam bersuci di sini ada dua macam. Yang pertama, bersuci dari hadas, dan yang kedua bersuci dari najis. Ada yang tahu tidak apa itu arti hadas? Oke. Baiklah, kita bahas ya nak. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim. Hadas menyebabkan seseorang tidak boleh melakukan sholat dan tawaf. Hadas di sini ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang timbul karena buang angin, buang air kecil, ataupun buang air besar. Kemudian hadas kecil ini disucikan dengan caranya berwudu atau tayamum. Kemudian hadas besar, cara mensucikannya dengan mandi. Sampai di sini paham ya nak arti hadas? Kemudian yang kedua, bersuci dari najis. Najis adalah kotoran yang terjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, jilatan anjing, tinja atau kotoran, baik dari kotoran manusia ataupun kotoran hewan. Kemudian air kencing manusia. Najis ini disucikannya dengan membersihkan tempat yang terkena najis. Di sini bersuci memiliki dua cara, atau ada dua caranya untuk bersuci.
Yang pertama berwudu, yang kedua istinja. Yang pertama berwudu. Wudu di sini termasuk cara untuk bersuci. Berwudu harus menggunakan air suci yang mensucikan, seperti contohnya air sumur, air hujan, air embun, air salju. Yang kedua adalah istinja. Istinja adalah membersihkan kotoran yang keluar dari dubur dan kubul. Kotoran yang keluar dari tubuh harus segera dibersihkan agar badan tetap suci dan bersih. Apabila tidak ada air untuk bersuci, kita boleh beristinja dengan menggunakan cara lainnya seperti batu, kertas, dan tisu. Istinja selain air, caranya cukup diusapkan 3 kali sampai hilang benda dan baunya. Di dalam toharoh atau bersuci harus menggunakan air suci dan menyucikan. Air suci dan menyucikan adalah air yang terhindar dari kotoran atau najis. Air dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, air suci yang menyucikan. Air suci yang menyucikan dapat digunakan untuk berwudu. Contohnya air hujan, air sumur, air embun, dan air yang lainnya. Yang kedua, air suci yang tidak menyucikan. Air suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya yaitu air susu, air teh, dan air kelapa, serta air kopi. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi pengulasan materi kita hari ini, yang dimana pada minggu depan, tepatnya tanggal 26, kita akan mengadakan penilaian harian yang pertama. Dan solih dan solihah, cukup belajar dari kisi-kisi sebagai berikut yang Bu Laili berikan. Jadi solih dan solihah belajarnya dari kisi-kisi anak. Semangat. Alhamdulillah, tidak terasa waktu telah berakhir dan berarti pembelajaran telah selesai. Sebelum Bu Laili tutup, seperti biasa, Bu Laili tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan solih dan solihah semuanya supaya selalu menjaga salat 5 waktunya, murojaah, membaca Al-Quran, serta jangan lupa menjaga kesehatan dan membantu ayah bunda di rumah. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.